Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berkenalan dahulu. Nama saya Siti Mukhalifatul Umroh. Kalian boleh panggil saya Bu Umroh ya, atau kakak juga boleh. Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Sebelum saya lanjut ke materi, jelas di sini saya bertugas untuk mengampu mapel matematika untuk kelas kalian, dan semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan dulu, oke? Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Pernah tidak ya? Oh, saya kira kalian tuh pasti pernah pergi ke kebun binatang. Hampir semuanya pasti pernah. Terus apa sih yang kalian jumpai di sana? Tentu banyak sekali. Kalian kalau di kebun binatang ya jelas ya banyak hewannya. Ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ada gorila, ada macan, ada zebra, ada buaya, ada burung, dan banyak lagi. Nah, kemudian kalau kalian menjumpai hewan itu, apakah satu hewan dengan hewan yang lain beda? Beda, tapi apakah mereka tidak punya kesamaan? Ya punya. Nah, coba sekarang saya minta kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan kesamaannya. Misal dari bagaimana mereka berjalan, apakah berjalan dengan perut, apakah berjalan dengan dua kaki, ataukah berjalan dengan empat kaki. Coba kalian sebutkan, apa sih hewan yang berjalan dengan perut? Kakak contoh ya, berarti ada ular, ada cacing. Terus hewan apa sih yang berjalan dengan dua kaki? Oh, ada itik, ada ayam, ada penguin. Terus hewan apa sih yang berjalan dengan empat kaki? Ada harimau, ada gorila, kemudian ada badak, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, selain dari cara berjalannya, dari apa? Oh, dari cara berkembang biaknya. Ada yang bertelur, itu apa? Ada burung, ada penguin. Ada yang melahirkan, atau kalian bisa menyebutnya dengan vivipar. Itu ada orang utan, kemudian ada harimau. Kemudian yang bertelur dan beranak itu apa? Oh, ternyata ada kadal dan ada ular, atau kalian bisa menyebutnya sebagai hewan ovovivipar. Selain itu, kalian juga bisa mengidentifikasi atau mengelompokkannya berdasarkan apa yang mereka makan. Nah, yang pertama ada hewan pemakan tumbuhan, atau kalian bisa menyebutnya hewan herbivora. Apa saja sih hewan herbivora itu? Oh, ada jerapah, kemudian ada zebra, ada rusa, ya kan? Kemudian hewan pemakan daging atau karnivora, itu apa sih? Contohnya ada buaya, kemudian ada macan, ada harimau, kemudian yang terakhir ada hewan pemakan segala. Apa sih hewan pemakan segala? Ada gorila dan ada orang hutan. Nah, apa yang kalian sebutkan tadi, apa yang kalian himpun tadi, itulah yang termasuk atau penerapan dari konsep himpunan yang akan kalian pelajari hari ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Oke, sudah siap ya? Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan himpunan berdasarkan contoh yang kalian sebutkan tadi? Himpunan itu apa ya? Oke. Berdasarkan definisinya, himpunan itu merupakan sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas, mempunyai sifat yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Saya contohkan lagi contoh yang lain. Contoh himpunan adalah himpunan buku pelajaran, himpunan hewan berkaki dua, himpunan meja di kelas, himpunan siswa yang lahir pada bulan Januari, himpunan guru MTS, Matlaul Huda Melongo, dan himpunan sayur-sayuran. Kenapa itu dikatakan himpunan? Sebab dia mempunyai sifat atau karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Kemudian, apakah semua pernyataan yang mengandung kata kumpulan atau himpunan itu dikatakan sebagai himpunan? Jawabannya tidak ya. Tidak semua pernyataan yang mengandung kata himpunan atau kumpulan itu merupakan himpunan. Lantas, apa sih contoh bukan himpunan? Nih, himpunan siswa teladan. Teladan, kira-kira teladan itu yang seperti apa ya? Apakah yang pinter? Apakah yang jadi panutan? Apakah yang berprestasi? Mungkin setiap orang akan menilai
siswa yang teladan itu berbeda, sehingga penilaian orang itu relatif, sehingga himpunan siswa teladan tidak dikatakan sebagai himpunan karena tidak jelas, kita tidak bisa mendefinisikannya dengan jelas. Kemudian himpunan pria tampan, tampannya seperti apa? Kan tentu beda, penilaian tampan menurut saya dan kalian kan tetap berbeda. Kemudian himpunan sayur yang segar, segarnya seperti apa? Himpunan rumah yang mewah, mewah yang bagaimana? Apakah yang banyak ruangannya? Apakah yang banyak dekorasinya? Ataukah yang besar? Kan kita nggak tahu rumah mewah itu yang bagaimana, sehingga himpunan rumah mewah dikatakan bukan himpunan. Kemudian ada himpunan bunga yang harum. Harum itu yang bagaimana? Apakah yang bisa membius ratusan orang? Kan tentu tidak. Penilaian harum itu kan antara saya dengan kalian tentu berbeda, relatif, sehingga dia dikatakan bukan himpunan. Kemudian himpunan orang yang kaya di Jepara. Kaya itu yang punya harta berapa? 1 miliar kah? 1 triliun kah? Berjuta-juta triliun kah? Itu berbeda, ya, berbeda penilaian antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga ini dikatakan bukan himpunan. Nah, sekarang biar tambah paham, coba kalian jawab gambar yang muncul berikut, apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan, serta kalian tulis alasannya, oke? Nanti setelah kalian telaah, tulis jawaban kalian pada kolom komentar atau pada medsos kalian dengan hashtag MTS Malidah Official, oke? Paham ya? Kalau sudah, yang pertama kalian jawab, kumpulan alat-alat elektronik termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan? Ya, nanti kalian kalau merasa kecepatan boleh di pause videonya biar bisa mengidentifikasi apakah ini termasuk himpunan atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, kumpulan bilangan positif termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau tidak? Lanjut yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat termasuk apakah aku? Apakah himpunan atau tidak? Dan yang keempat, himpunan buah-buahan termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau bukan? Yang kelima, himpunan gedung yang tinggi termasuk apakah aku? Apakah himpunan atau bukan? Yang keenam, himpunan hewan bertelur termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau tidak? Dan yang ketujuh, himpunan wanita cantik termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau tidak? Dan yang terakhir, himpunan peralatan sekolah termasuk apakah aku? Apakah termasuk himpunan atau tidak? Oke, nanti jawaban kalian tulis di kolom komentar atau dengan memposting di medsos kalian dengan hashtag MTS Malidah Official. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membedakan apa itu himpunan, apa itu bukan himpunan, saya lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai lambang himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital seperti A besar, C besar, M besar, Q besar, R besar, S besar, dan Z besar, atau huruf-huruf yang lain tetapi ditulis dalam huruf besar. Contoh, saya punya himpunan alat untuk menulis, maka bisa ditulis A sama dengan himpunan alat untuk menulis. Tuh, gitu ya. Kemudian, anggota himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, H kecil, O kecil, atau huruf-huruf yang lain tetapi ditulis dalam huruf kecil. Misal, A sama dengan dalam tanda kurung kurawal A, B, C, D, E. Maka di sini diartikan A, B, C, D, E berada pada himpunan A dan merupakan anggota dari himpunan A. Nah, untuk penulisannya, anggota himpunan itu pasti diletakkan di dalam tanda kurung kurawal. Pasti ada tanda kurung kurawalnya dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, untuk pengetahuan saja.
Diingat-ingat, dalam penulisan anggota himpunan itu pasti diletakkan di dalam kurung kurawal dan setiap anggota satu dengan anggota yang lain dipisah dengan tanda koma. Kemudian, jika A adalah anggota pada himpunan A, maka dapat ditulis A anggota A. Simbol anggota itu seperti huruf C yang ada tanda strap di tengahnya, itu adalah simbol anggota. Sedangkan jika A bukan anggota pada himpunan A, maka ditulis A bukan anggota A. Nah, bukan anggota itu ditulis dengan lambang atau dengan simbol seperti huruf C, ada stripnya tetapi dicoret lagi. Seperti itu ya. Contoh, saya mempunyai A sama dengan himpunan alat untuk menulis. Maka bisa ditulis A itu apa aja alat untuk menulis. Kita tulis dengan kurung kurawal, itu ada pensil, koma, ada ballpoint, koma, ada spidol, ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, dari pernyataan yang kalian tuliskan bahwa himpunan A itu pensil, ballpoint, dan spidol, kalian bisa identifikasi bahwa pensil apakah termasuk anggota himpunan A? Ya, maka ditulis pensil itu anggota A. Ballpoint juga merupakan anggota A, spidol juga merupakan anggota A. Dan penghapus termasuk anggota A atau tidak? Bukan. Jadi kalian bisa tulis penghapus bukan anggota A. Seperti itu cara penulisannya. Kemudian penyajian himpunan. Ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Dengan cara yang pertama, kata-kata atau deskripsi, yang kedua dengan mendaftar anggotanya atau tabulasi, dan yang ketiga dengan membuat notasi pembentuk himpunan. Contoh, dengan kata-kata. Untuk menyatakan 1, 2, 3, 4, 5 dengan kata-kata, bagaimana? Maka bisa kalian tulis A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Atau kalian juga bisa jawab A sama dengan himpunan 5 angka pertama pada bilangan asli, juga boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, mendaftar anggotanya atau tabulasi. Contohnya, dari pernyataan yang awal, A itu merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Apa aja? Kalian sebutkan bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya lagi, B merupakan himpunan kota-kota besar di Pulau Jawa. Maka kalian bisa tabulasikan B sama dengan ada Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kemudian contoh yang ketiga, H sama dengan himpunan hari-hari yang diawali dengan huruf S. Maka secara tabulasinya kalian bisa menyebutkan bahwa H sama dengan Senin, Selasa, Sabtu. Itu contoh cara penyajian himpunan dengan mendaftar anggotanya atau tabulasi. Yang ketiga, penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, saya ambil contoh yang awal tadi. Jika saya punya A, itu himpunan bilangan asli kurang dari 6, maka bisa ditulis A sama dengan, kalian tulis kurung kurawal, kemudian X, kalian kasih garis X kurang dari 6 dan X merupakan anggota bilangan asli. Cara bacanya adalah bahwa himpunan A dengan X kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli. Untuk contoh yang kedua, itu B sama dengan himpunan kota-kota besar di Pulau Jawa atau himpunan nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Maka kalian tulis B sama dengan X, di mana X merupakan nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, H sama dengan himpunan hari yang diawali dengan huruf S. Maka penulisan notasi pembentuk himpunannya adalah H sama dengan X, di mana X merupakan nama hari yang diawali dengan huruf S. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kalian cari 5 contoh himpunan yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa sajikan 5 contoh himpunan tersebut yang kalian temui tadi dengan 3 cara penyajian tadi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.